bisa saya apa ya, bukan bukan jatuhnya bukan tangani sih, bisa saya bantu untuk dia, mmm, ngebantu dia untuk bisa menjadi lebih baik lagi, atau bantu dia untuk mengingat kembali hal-hal yang pernah sebelumnya ingin dia lakukan gitu. Jadi kalau di luar kendali sejauh ini belum sih. Mungkin kalau kayak emosi-emosi yang dia sampaikan pada saat proses, eh, itu hal yang wajar gitu. Jadi menurut saya itu bukan suatu hal yang di luar kendali gitu. Kalau sampai saat ini, tapi pada akhir sesi nih biasanya saya akan tetap, hmm, apa ya, bukan nyaranin sih, kayak mengajukan apakah emang dia ingin melakukan sesi lebih lanjut dengan psikolog dan sebagainya gitu. Saya tetap uh, memberikan hal tersebut gitu, atau saran. Tapi itu balik lagi ya ke kliennya. Kalau emang mereka merasa belum saatnya, atau emang belum nyaman, atau merasa belum begitu membutuhkan gitu, itu nggak apa-apa banget gitu, Kak Lloyd. Semoga seterusnya juga, apa ya, harapannya sih bisa membantu semua orang yang ngobrol gitu. Kayak mungkin sobat binar, sobat sekalian, ada yang hal-hal yang ingin di-sharing atau ditanyakan lebih lanjut juga terkait peer konselor atau konselor sebaya. Atau mungkin dari sobat binar di sini yang sedang menonton live, ada yang sebelumnya pernah jadi peer konselor dan sharing di sini sama saya, boleh banget. Oke, mungkin gitu sih tadi yang saya sampaikan, kayak sebisa mungkin memperhatikan kesejahteraannya klien, validate their feelings, appreciate apapun yang dia sampaikan. Meskipun hanya sekedar sharing ke kita, itu juga perlu diapresiat lah sebenarnya. Kayak dia sudah memberanikan diri untuk cerita dan sharing sama orang yang sebelumnya belum pernah dia temui dan kenal gitu kan. Gak semua orang loh mau mengambil apa ya, tindakan tersebut gitu. Dan percaya, menumbuhkan rasa percaya ke orang lain juga itu kan suatu hal yang cukup sulit gitu di sini. Tapi dia di sini percaya gitu untuk sharing sama orang lain, stranger lah istilahnya gitu. Jadi itu perlu banget untuk di praise dan di appreciate gitu. Oke, Kak Lloyd tanya gimana pendapat kakak lihat teman di luar sana belum punya kesempatan buat konsul terkait kesehatan mental. Kita sebagai teman harus gimana? Oke, nah ini mungkin cukup apa ya, cukup krusial juga sih untuk beberapa waktu belakang ini, karena kadang tuh kita sebagai teman mau yang terbaik untuk temannya juga ya. Tapi kadang mereka juga nggak aware dengan hal tersebut. Um, Kalau menurut saya sih ini balik lagi tetap harus dengan persetujuan mereka dan haknya mereka. Dan kita lihat, kalau menurut Kak Lloyd pribadi, kenapa mereka membutuhkan uh, konsultasi gitu. Apa yang membuat Kak Lloyd berpikir bahwa perilaku atau sikap apa yang dimunculkan oleh orang tersebut yang harus mereka konsultasikan gitu. Dan kalau emang menurut Kak Lloyd udah ada pertimbangan-pertimbangannya nih untuk dia, sepertinya dia memang harus konsultasi gitu ke ahlinya, atau hal-hal yang yang mungkin di luar kendali dirinya, lingkungannya, orang tuanya dan temannya gitu, emang beneran harus butuh profesionalis gitu. Boleh untuk menawarkan atau mengajukan negosiasi gitu ya. Kayak
Kaloid di sini mungkin bisa bantu jelasin lebih lanjut gitu manfaatnya, konsultasi itu apa nantinya yang akan dia dapatkan, terus juga seberapa ngaruh dan bermanfaatnya sesi tersebut gitu. Di sini mungkin Kaloid lebih aware dan lebih paham gitu terkait itu, bisa sharing dan bantu untuk dijelasin gitu ke temennya. Tapi tetap sih balik lagi kalau memang setelah penjelasan tersebut temennya ngerasa enggak kok, aku belum butuh, aku bisa dengan diriku sendiri gitu, ya kita nggak bisa menghakimi juga, kita nggak bisa maksain dia, malah jadinya nanti nggak akan efektif gitu takutnya, karena proses konseling dengan baik itu psikolog, psikiater mungkin, atau konselor, peer konselor itu tetap harus sesuai dengan keinginannya dia gitu, untuk membantu profesionalis ini juga ngulik atau mendapat informasi gitu. Soalnya kadang tuh kalau misalnya nggak sesuai dengan kemauannya dia tuh akan sedikit kurang membantu gitu untuk memperoleh informasi, apalagi kalau dianya kurang kooperatif gitu, karena capek juga dengerin cerita-cerita mereka. Oke, energi negatifnya menular gitu ya. Tapi mungkin coba ditanya juga sih kalau kayak mereka ini cerita emang pure untuk sekedar sharing atau butuh teman, atau sebenarnya mereka emang butuh saran gitu dari kita. Kalau sekiranya mereka nggak menemukan solusi dari permasalahannya, dan Kaloid merasa bahasanya emang orang yang bisa menemukan solusi adalah profesionalis, itu coba dijelasin dan diberitahu gitu bahwasanya kalau menurut pandangan Kaloid nih, kamu bisa coba dulu gitu, kalau emang bersedia dan berkenan untuk ngobrol ke profesionalis gitu, karena nantinya ini juga untuk solusi kamu ke depannya gitu, apa yang kamu rasakan, dan bantu dia untuk ingat dampak-dampak positif yang dia dapatkan nantinya gitu. Dan kalau emang kitanya nantinya akan dapat energi negatif, mungkin bisa dibantu untuk tapi kita tetap harus lihat situasi dan kondisi si partner teman ini juga ya. Kalau dirasa mereka cukup sensitif akan hal tersebut, atau emang mereka lagi kondisi dan situasinya nggak baik-baik aja, dan menurut Kaloid pribadi nggak ada orang lain di lingkungannya yang selain Kaloid ini gitu ya, yang bisa mengerti dia sepenuhnya, ya disinilah peran kita sekarang digunakan gitu, dibutuhkan, kayak bantu dia untuk keluar dari hal tersebut, temanin dia untuk mencari cara lain di luar dari memberikan efek negatif ke kita gitu. Memang sih kayak yang sebelumnya saya sebutkan tadi, kita tetap harus mementingkan kesejahteraan diri kita baru kita membantu orang lain. Jadi kalau emang dirasa udah malah kita yang dapat dampak negatif dari cerita yang dia sampaikan, boleh coba dibantu kayak yang saya sampaikan tadi sih, kayak kasih tahu nih dampak-dampak positif nantinya yang akan dia dapatkan pada saat sesi konseling itu seperti apa. Terus kedepannya mungkin dia punya tujuan gitu ya, mungkin dia punya tujuan yang Kak Lloyd tahu ingin sekali dia capai, itu bisa coba dimotivasi dengan itu gitu. Nih kamu nanti bisa jadi bisa jadi dapetin apa yang kamu mau ini loh, kalau kamu udah menyelesaikan permasalahanmu ini gitu. Jadi dibantu ngeyakinin dia untuk mau ngambil tindakan konsul dengan profesionalis gitu. Jadi di sini tetap sih kita harus sebisa mungkin
memberi pemahaman terhadap pemahaman terkait persepsi atau pandangan kita yang sebelumnya udah kita ketahui gitu. Mungkin dianya juga belum aware dan belum tahu akan hal itu gitu. Ya kita sebagai teman emang dibutuhkannya seperti itu. Mungkin juga nanti pada saat kita ada di kondisi-kondisi atau situasi tertentu, nggak menutup kemungkinan untuk dia bantu kita untuk keluar dari permasalahan tersebut gitu. Karena pasti kalau emang nantinya apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan works gitu di dia, pasti dia akan selalu mengingat itu dan iya sih, pasti dia akan selalu mengingat itu dan pasti ada perasaan ingin ngebales hal positif tersebut gitu. Itu sih. Atau mungkin Kak Lloyd bisa, kan sekarang banyak tuh ya edukasi video-video klip gitu, potong-potongan video maksudnya terkait hal-hal yang mungkin dia butuhkan gitu, jadi kita singgung-singgung melalui itu. Terus setelah itu kalau emang dia kelihatan nih ada respon positif atau lampu hijau gitu untuk Kak Lloyd bisa bertindak lebih jauh lagi, mungkin bisa coba diobrolin gitu baik-baik. Tapi tetap dengan ini ya, maksudnya tetap dengan baik-baik gitu, tetap dengan perasaan yang positif, karena kita nggak tahu kondisi sebenarnya dia kayak gimana, meskipun kita sehari-hari mungkin interaksi sama dia terus menerus, tapi kadang tuh ada perasaan-perasaan yang mereka nggak tunjukkan gitu loh ke kita gitu. Jadi kita nggak sepenuhnya memahami apa yang dia rasakan gitu. Gitu. Kalau kayaknya semua nggak hanya remaja dan anak muda yang merasakan apa yang Kak Lloyd rasakan ini, kayak bahkan sampai umur 30-an gitu pasti ngerasain bahwasanya temanku ini kayaknya emang udah harus cerita ke ahlinya aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa kondisi dan situasi belum bisa belum bisa mereka lakukan gitu. Karena itu tadi sih, kan kita nggak tahu setiap perasaan orang gimana, mungkin dia ada kendala di keuangan atau di perasaan atau sebelumnya pernah punya pengalaman yang buruk dengan hal-hal tersebut gitu, kita kan nggak tahu. Nah mungkin kalau juga bisa bantu kulik gitu, tanyain kenapa dia masih belum mau, kayak nggak usah langsung to the point kamu pergi ke sini gitu, kayak coba diajak sharing-sharing aja gitu, dicoba kulik gitu pemikirannya dan perasaannya dia. Nanti di situ kan timbul perasaan di diri kita yang ternyata kita juga tahu nih dia nggak mau dan kenapa masih nyaman cerita hanya ke kita tuh apa gitu. Karena kadang meskipun cerita ke kita suka belum terselesaikan, tapi kenapa dia bisa senyaman itu gitu ya kan, kita juga nggak tahu. Nah itu mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut, tapi tetap balik lagi jangan dihakimi dan dijudge gitu perasaannya, tetap kita harus validasiin. Kurang lebih seperti itu. Oke, halo Sobat Binar yang baru join. Selamat malam. Mungkin sebentar. Oke. Kurang lebih itu sih yang mungkin bisa aku sharing-sharing terkait pengalaman menjadi peer counselor, dan gimana sebenarnya untuk sampai saat ini juga belum sepenuhnya bisa, apalagi kalau ke temen gitu ya, menanggapi respon, memberi respon curhatannya yang enggak menyakiti perasaannya tuh, saya pribadi sampai saat ini masih berusaha gitu, kayak selalu memikirkan respon yang akan saya berikan gitu, meskipun mungkin dia nggak membutuhkan itu gitu, hanya emang dia mungkin hanya sekedar
cerita atau butuh teman cerita gitu. Tapi kan kita sebagai teman atau sebagai orang yang dia mau untuk sharing, dia yakini dan dia percayai, itu kan cukup punya kewajiban tersendiri untuk nggak menyakiti perasaannya gitu. Karena suatu kebanggaan lah istilahnya untuk kita, apalagi kalau misalnya dia punya temannya banyak gitu, tapi dia ceritanya ke kita. Menurut terlepas dari hal-hal negatif apapun, kalau menurut saya pribadi tetap harus diapresiasi tindakannya dan apresiasi diri kita sendiri, karena ternyata mungkin dia percaya loh sama kita, karena dia bisa sharing hal itu gitu. Dari sekian banyaknya teman yang dia pilih kita sebagai tempat sharing. Itu kan suatu hal yang enggak biasa dan enggak mudah gitu. Karena banyak juga sebenarnya, mungkin dari beberapa sobat Binar di sini dan Kak Lloyd mungkin pernah ngerasain susahnya ngebangun rasa percaya ke orang lain dan rasa nyaman untuk cerita ke orang lain gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya kita punya pengalaman-pengalaman buruk terkait respon yang diberikan oleh orang gitu. Oke, udah jam 8:38. Gak terasa juga udah setengah jam. Kita sharing-sharing terkait pengalaman menjadi peer counselor gitu. Di malam hari ini, sebelum menutup sesi ini, mungkin untuk sobat Binar di sini yang menonton dari awal, mungkin ada yang tahu, mungkin juga ada yang kelewat gitu ya. Jadi di Berbinar sendiri itu punya produk-produk yang kurang lebih berkaitan dengan peer counselor gitu. Mungkin banyak yang udah tahu, Berbinar tuh punya produk konseling dengan psikolog dan peer counselor, yang dimana ini mempunyai prosedur tersendiri dan membutuhkan biaya tambahan untuk hal itu gitu. Tapi di samping itu, Berbinar juga punya produk berbicara dengan peer counselor tapi tanpa dipungut biaya gitu, dan free, gratis. Nah, meskipun program ini nggak selalu dijalankan sih, tapi akan ada timeline-nya. Kayak kemarin kita baru selesai di periode Januari sampai Februari gitu. Jadi kemarin itu untuk Berbinar for You yang sebelumnya dibuka pendaftarannya di tanggal 15 Januari sampai 15 Februari. Jadi 15 Februari itu tutup. Setelah itu tim Berbinar atau tim konseling akan mengolah data dan memproses sobat Binar yang udah daftar, lalu nantinya akan dipilih untuk bisa melakukan sesi konseling bersama peer counselor dari Berbinar gitu. Nah, jadi untuk Berbinar for You Next itu akan ada di Maret April berarti ya. Jadi nanti akan dibuka pendaftaran di tanggal 15 Maret sampai 15 April. Jadi nanti untuk sobat Binar yang sekiranya ingin ingin cerita lebih lanjut dengan peer counselor, atau ngerasa ngebutuhin, atau ingin punya teman buat sekedar curhat nih gitu, boleh banget untuk daftar dan pantengin aja sih Instagram di Berbinar. Nantinya akan buka pendaftaran di tanggal 15 Maret. Seperti itu. Untuk informasinya bisa diakses di Instagram Berbinar ya. Oke, aku mau say thank you, terima kasih buat sobat Binar yang sudah mendengarkan dari awal, dari jam 8 tadi sampai akhir, sampai sekarang jam 8:41. Semoga live berarti malam ini dapat bermanfaat untuk sobat Binar sekalian, dan ingat apa yang sebelumnya aku sampaikan tadi. Jangan lupa untuk mementingkan kesejahteraan diri dan mengapresiasi diri sendiri gitu, sebelum kita mengapresiasi orang lain dan membantu mensejahterakan diri orang lain gitu. Oke, sampai jumpa di live berarti minggu depan. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam sobat Binar semuanya. Terima kasih sudah tune live berarti malam hari ini. Semoga bermanfaat ya live-nya.